Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau pagi ini kita akan belajar atau bagaimana kita menganalisis data menggunakan Google Colab yang sebelumnya kita menggunakan beberapa tools seperti RapidMiner sama R, ada SPSS juga. Nah, pada kesempatan ini kita coba akan menggunakan Google Colab ya yang sudah disediakan oleh Google. Jadi banyak keunggulan daripada Google Colab ini, salah satunya kita tidak perlu menggunakan komputer super ya, atau komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi, sebab semua yang berkaitan dengan GPU sudah diproses pada Google Colab tersebut. Jadi pertama langsung saja kita akan membuka berkaitan dengan Google Colab ini. Mungkin bisa ketikkan ya di Colabs Google. Kita cari saja di sini Colab Research google.com. Kita tunggu ya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya notebooknya. Kita kasih nama apa misalkan? Kita kasih nama misalkan regresi ya, regresi linear misalkan, linear ya, linear. Nah, kita akan mencobakan nanti bagaimana kita menganalisis regresi linear atau membuat atau menampilkan data menggunakan Google Colaboratory. Oke ya, kita beri nama regresi linear. Nah, ini kita buat notebook baru ya. Jadi anggaplah nanti kita akan simpan di sini dengan nama regresi linear. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita coba di sini ya. Kita akan simpan ya. Kita akan berikan nama file ini misalkan regresi linear. Ya, ini contoh nama filenya. Kita berikan nama regresi linear. Kita langsung saja di sini. Jadi yang pertama-tama kita apakan adalah mungkin langsung saya copy paste saja. Nah, di sini ada import pandas as pd. Jadi ini memang bawaannya dari Google Colab import drive. Jadi data yang kita ambil nanti kita dari Google Drive. Nah, kita sudah sediakan di sini ya. Di sini ada dataset. Dataset yang kita buat itu adalah data mahasiswa XLX. Nah, jadi kita cobain ya, kita import ya, kita mengimport dari Google Drive datanya. Jadi kita ada dua cara. Yang pertama kita bisa mengimport dari Google Drive. Yang kedua nanti kita coba belajar juga bagaimana kita mengambil data dari file ya. Kita jalankan cukup diketik ini saja. Kita pilih ya, kita jalankan. Oke, jadi izinkan notebook ini mengakses drive Anda. Oke, sambungkan ke drive. Kita pilih akunnya yang mana, gunakan akun yang ini saja. Oke, kalau sudah diizinkan. Nah, setelah ini kita akan diberikan akses izin. Nah, kalau yang sebelumnya belum bisa dipakai nanti akan ada autorisasi ya, mengirimkan kode untuk dipastikan di sini. Karena ini sudah pernah dipakai, jadi langsung saja berarti bisa dipakai atau digunakan di sini. Nah, ini ya kira-kira seperti ini saja. Ini untuk mendefinisikan bahwa kita mengambil data itu menggunakan Google Drive. Nah, atau mengimport data dari Google Drive. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ya, kita ini ya, kita kasih tulisan ya untuk penjelasan, misalkan supaya mudah kita berikan penjelasan saja. Memanggil data atau import data ya, atau import data dari drive. Kalau tadi kan menginisialisasi sudah selesai, sekarang kita memanggil. Bagaimana cara memanggilnya? Nah, jadi kita pilih yang kode ada teks ya. Kalau kode berarti kita akan digunakan untuk ini pengkodeannya. Kalau teks ini sebagai penjelasannya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan buat yang namanya konstan variabel df ya, misalkan bisa df atau bisa data gitu ya. Nah, kita buatlah namanya data. Kita buat di sini juga. Jadi kalau data seperti ini kita nanti akan menginisialisasikan, berarti ini read Excel, berarti yang dibaca itu adalah format Excelnya. Kalau CSV ya CSV dan seterusnya. Ini adalah alamat URL-nya. Kita ketikkan saja di Colab notebook dataset, karena kita folder dataset. Nama filenya tadi data mahasiswa. Kalau sudah kita shift enter. Nah, kalau sudah muncul tanda checklist berarti dia benar. Nah, kira-kira seperti itu.
Lalu kita akan menampilkan datanya, apakah benar data yang kita panggil ini sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan yang ada di Google Drive ini gitu ya. Nah, ini data yang di Google Drive. Kira-kira datanya seperti ini ya, ada 40 data. Nah, kita tutup saja. Jadi kalau kita mau menampilkan, kita panggil saja data, lalu kita boleh shift enter atau boleh dijalankan ini. Nah, berarti benar ya, ini data yang kita punya tadi di Google Drive sudah nampil sekarang di sini, di apa namanya, di Google apa kita Colabs kita. Jadi sama ya, ini ada beberapa data, ada 40 data. Nah, kenapa di sini 38 ya? 38 karena dimulai dari 0. Oke, sorry, datanya 30. Oke, datanya ada 39 ya, sorry, ada 39 karena kolom pertama itu ini ya, atribut ya, nama atribut. Jadi sama ya, datanya sudah masuk semua sejumlah 38. Kenapa 38? Karena array dimulai dari 0. Nah, berarti datanya ini sudah masuk semua. Oke ya. Ini cara pertama kita memanggil data di Google atau di Google Colabs. Coba kita selanjutnya bagaimana mengambil file. Memanggil data dari file atau upload data ya, atau upload file data. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita bagaimana cara membuatnya. Oke ya. Jadi ini ada form Google Colabs Ini ada from google.colabs import file. Jadi import file ini deklarasinya. Kita berikan nama uploaded, file upload, kita enter saja. Kalau di enter berarti akan menuliskan kode yang selanjutnya, tapi kalau shift enter kita proses. Nah, kalau berhasil, kalau apanya sudah sesuai, kita tinggal choose file. Nah, kita cari saja filenya yang mana gitu ya. Berarti kita menggunakan, anggaplah data yang kedua ya, data regresi. Nah, ini kita oke kan, kita open. Saya bukan robot. Oke. Kalau sudah, ini datanya sudah terupload gitu ya, 100% sudah berhasil kira-kira gitu. Oke, untuk menampilkan, jadi kita menampilkan kita anggap saja kita buat yang namanya parameternya data lah gitu ya, biar mudah diaplikasikan. Jadi kita cobain, kalau kita mau manggil nanti kita tinggal proses saja. Apakah benar? Oh, ternyata benar ya, data tadi udah diupload di drive. Sudah dipanggil dengan nama data regresi.xlsx. Nah, kalau kita mau menampilkan data ya cukup dipanggil dengan data shift enter. Oh, ini datanya. Nah, ternyata data yang kemarin ya, ini hasil percobaan, ini nilai akhir. Kita akan memprediksikan. Kemarin adalah bagaimana kita memprediksikan data ini ya. Ketika ada 20 data, disediakan 20 data dengan hasil dengan 20 minggu, 20 minggu dengan nilai percobaan dan nilai akhirnya ini. Ketika orang itu memiliki nilai hasil percobaannya 138, kira-kira nilai akhirnya berapa? Nah, ketika 134 nilai percobaannya berapa, dan seterusnya, kira-kira seperti itu sampai dengan data yang ke-20. Nah, ini ya, data misalkan yang 166 itu hasil nilai akhirnya adalah 87.